Seorang klien berusia 18 tahun menderita penyakit MAH yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit X. Perawat Sainah yang mendapat tugas jaga di hari itu datang menghampiri klien yang saat itu ditemani oleh keluarganya. Selamat sore, Bu. Perkenalkan, saya perawat Saina. Saya adalah perawat yang jaga sore ini dari jam 3 sampai jam 8 malam. Apakah Ibu orang tua dari pasien yang dirawat ini? Benar, saya orang tuanya, Mbak. Nama Ibu siapa? Saya Ibu Fares. Baik, Ibu Fares. Sudah berapa kali anak Ibu masuk ke rumah sakit dengan penyakit seperti ini? Anak saya masuk rumah sakit karena kasus penyakit MAH ini sudah yang kedua kalinya, Mbak. Saya ingin mengajak Ibu untuk berdiskusi tentang cara pertolongan pada orang menderita MAG. Lama waktunya kurang lebih 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia, Mbak. Apakah bisa kita mulai sekarang? Nggih, Mbak, silahkan. Ibu, tahukah penyakit MAG? Kalau tahu, apakah Ibu bisa jelaskan penyakit MAG itu apa? Setahu saya, penyakit MAH itu penyakit di lambung yang biasanya disebabkan karena telat makan, Mbak. Ibu benar, tapi ada yang perlu saya tambahkan, bahwa penyakit MAG adalah rusaknya lapisan dinding lambung yang disebabkan oleh sekresi asam lambung yang berlebihan, oleh sesuatu hal dan gejala yang dapat sembuh sendiri. Oh, gitu. Apakah Ibu tahu penyebab dari MAG? Ya, setahu saya penyakit MAH itu disebabkan karena telat makan, ya toh, Mbak? Iya Ibu, penyebab MAG adalah waktu makan yang tidak teratur. Kalau makan tidak dikunyah dengan lembut, bekerja terlalu keras, dan kurang istirahat, pikiran yang terlalu tegang, atau stres psikologis. Oh, begitu. Lalu untuk menghindari penyakit MAH itu bagaimana ya, Mbak? Biasakan untuk makan secara teratur, jangan terlalu berlebihan mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas dan asam. Hindari segala faktor yang mengakibatkan stres dan tekanan batin. Baru saya mengerti. Pada waktu anak Ibu menderita MAG, apa yang Ibu lakukan? Memberi obat MAH, Mbak. Tindakan Ibu itu benar, tetapi bukan itu saja dan perlu diperhatikan. Karena dalam memberi obat MAG, bila kurang tepat dosis obat ataupun jenis obat yang sesuai dengan penyebab MAG, bukannya akan menghentikan atau mengobati MAG, tetapi bisa menyebabkan penyakitnya bertambah parah. Sehingga jika belum mengerti betul, jangan coba-coba mengobati sendiri, sebaiknya dibawa berobat ke puskesmas, rumah sakit, atau dokter praktek. Untuk tahap pertolongan pertama yang bisa Ibu lakukan selain memberikan obat anti MAG agar penyakitnya tidak semakin parah, sambil menunggu dibawa ke puskesmas atau rumah sakit, berikan obat terlebih dahulu. Apakah Ibu tahu apa obat yang perlu diberikan pada penderita MAG? Tahu saya obat anti MAH, Mbak. Ibu memang benar, tetapi ada resep yang lebih bisa mengobati penyakit MAG agar rasa nyerinya berkurang. Apakah Ibu tahu apa resep itu? Saya nggak pernah dengar tentang resep penyakit MAH. Bagaimana cara membuatnya, Mbak? Jadi, cara membuat dan memberikan resep pada pengobatan penyakit MAG, bahan-bahannya adalah memberikan buah, bengkuang, dan seujung sendok teh garam. Proses pembuatannya adalah buah bengkuang dikupas terlebih dahulu, kemudian diparut dan diperas, usahakan sampai menghasilkan 1 gelas ukuran 240 sampai 250 cc. Selanjutnya, tambahkan garam kemudian aduk sampai rata. Dosisnya adalah 2 kali 1 gelas pagi dan sore sesudah makan. Gitu cara membuat dan memberikannya. Benar Ibu. Ibu sudah mengerti atau ada yang perlu ditanyakan lagi tentang pengobatan? Saya udah ngerti, Mbak. Cuman buat saat ini kayaknya udah nggak ada pertanyaan sih. Baik Ibu, terima kasih ya atas kerjasamanya. Semoga anak Ibu cepat pulih ya. Saya permisi dulu ya Bu. 30 menit ke depan bakal ada perawat lagi yang kesini untuk melakukan penyuluhan. Terima kasih Bu. Selamat sore.
Apakah benar adik atas nama Iersonir Saparja yang menderita penyakit MAG? Iya, Sus. Permisi adik, bagaimana kondisi yang adik rasakan sekarang? Masih terasa nyeri di bagian dada tengah, Sus. Oh iya, itu pasti sakit karena adik mengalami MAG. Untuk selanjutnya, adik harus makan yang teratur ya. MAG itu rusaknya lapisan dinding lambung dengan gejala yang bisa sembuh sendiri. Jika dibiarkan, penyakit MAG akan sangat membahayakan. Oh, begitu ya, Sus. Baik, saya akan melaksanakan nasihat yang Sus katakan. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu ya. Ingat untuk menjaga pola makan yang sehat agar tidak kambuh lagi maknya. Dan ingat, minum obat juga yang sudah diresepkan. Baik, Sus. Terima kasih. Permisi. Bagaimana kondisi anak saya, Mbak? Kondisi anak ibu semakin membaik. Bisa dipastikan lagi 2 hari anak ibu sudah bisa pulang. Anak ibu masih dalam tahap pemulihan. Oh, gitu. Baik, Mbak. Apakah tadi ibu sudah dijelaskan mengenai pertolongan pada orang yang menderita MAG? Sudah, Mbak. Tadi sudah dijelaskan sama perawat Saena. Kalau begitu, tolong ibu jelaskan kembali pengertian dari penyakit MAG. Kalau tidak salah, penyakit MAG itu rusaknya lapisan dinding lambung yang disebabkan sekresi asam lambung, Mbak, yang berlebihan oleh suatu hal dengan gejala yang dapat sembuh sendiri, Mbak. Tolong ibu sampaikan juga kembali penyebab MAG seperti yang tadi disampaikan perawat Saena. Kalau tadi disebutkan sama perawat Saena, penyebab MAG itu waktu makannya tidak teratur. Kalau makan tidak dikunyah dengan lembut, bekerja terlalu keras dan kurang istirahat, dan pikiran yang terlalu tegang atau stres psikologis gitu, Mbak. Jika boleh tahu, apakah ibu masih ingat cara membuat resep obat MAG? Masih ingat, Mbak? Caranya itu siapin bahan-bahannya, kayak beberapa buah gitu bengkuang dan seujung sendok teh garam. Sedangkan untuk proses pembuatannya, buah bengkuang itu tadi dikupas dulu, kemudian diparut dan diperas. Diusahakan sampai menghasilkan 1 gelas ukuran, jadi itu 240 sampai 250 cc katanya, Mbak. Nah, selanjutnya tambahkan garam, kemudian aduk sampai rata, Mbak. Karena ibu sudah mengerti cara pertolongan pada penderita MAG dan tidak ada lagi yang ditanyakan, serta saya harus mengerjakan tugas yang lain, maka diskusi kita akhiri sampai di sini saja ya, Bu. Terima kasih, Mbak. Jika lain waktu saya ada masalah yang belum dimengerti soal merawat anak saya, apakah saya boleh datang untuk berdiskusi lagi? Oh tentu, saya dengan senang hati akan membantu ibu. Selamat sore, Bu. Baik, Bu, nanti kalau perlu bantuan bisa cari atau hubungi saya atau perawat lain di ruang perawat. Ya sudah, Bu, terima kasih. Saya doakan semoga anak ibu cepat pulih dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Mari, Bu. Makasih, Mbak. Mari.